warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari hari ini kita masuk ya ke kuliah 10 ya, dan hari ini kita masih membahas rangkaian kombinasional ya, tapi ini pertemuan kita yang ketiga ya untuk membahas rangkaian kombinasional ya. Mas seperti minggu lalu, yaitu pertama, mahasiswa akan dapat merancang rangkaian kombinasional, jadi teman-teman akan belajar lagi ya, review lagi bagaimana merancang rangkaian kombinasional. Namun kali ini rancangannya itu dari, tidak hanya yang baru ya, tapi juga dari rangkaian lain. Jadi kalau teman-teman sudah punya suatu IC ya, rangkaian lain, gimana caranya untuk bisa diubah menjadi fungsi yang lainnya gitu ya. Itu kita akan belajar ya, bagaimana cara merancang dari rangkaian yang lain ya. Kemudian juga kita akan belajar menganalisis beberapa rangkaian kombinasional yang banyak dipakai gitu ya. Itu ya. Oke, baik. Nah, ini kemarin kita sudah bahas apa ya? Sudah bahas adder ya kemarin ya, minggu lalu. Kemudian kita sudah bahas subtractor juga ya minggu lalu. Jadi sebetulnya subtractor itu bisa dibuat dari adder ya. Betul ya, teman-teman? Masih pada ingat kan? Iya, Bu. Masih ya, oke. Nah, hari ini kita akan bahas komparator. Apa sih komparator itu ya? Kita belajar menganalisis komparator, kemudian kita belajar decoder, encoder, dan juga multiplexer ya. Nah, ini slide kuliahnya sudah bisa teman-teman download di New LMS. Nanti kalau misalnya ada yang perlu melihat langsung ke slide, boleh ya, setelah kuliah ini saja nanti ya. Silahkan buka New LMS-nya. Nah, kemudian kita akan belajar bagaimana merancang rangkaian kombinasional baru dari rangkaian kombinasional yang sudah ada. Ya, bagaimana merancang rangkaian kombinasional dari rangkaian kombinasional yang sudah ada ya. Jadi kita akan belajar merancang rangkaian kombinasional dari decoder ya, kemudian dari multiplexer ini terutama ini ya. Jadi teman-teman silahkan perhatikan dengan baik ya supaya tidak ada yang ketinggalan ya, karena kalau begitu ketinggalan nanti susah lagi mengikutinya ya. Oke, baik. Ya, jadi intinya kita akan belajar yang nomor 2 ini ya, bagaimana merancang kombinasional apabila rangkaian kombinasional itu dibuat dari rangkaian kombinasional yang lain. Kalau rangkaian kombinasional yang baru kan sudah ya sebelumnya. Jadi kita belajar sekarang bagaimana merancang dari yang lain ya. Oke. Nah, ini kita review lagi sedikit kalau mau merancang rangkaian kombinasional. Jadi kalau mau merancang rangkaian kombinasional yang baru, teman-teman perlu tahu dulu berapa jumlah input dan jumlah outputnya, kan gitu ya, minggu lalu ya. Setelah itu teman-teman susun truth table-nya, ya kan, untuk menggambarkan hubungan antara input dan output. Setelah itu teman-teman cari fungsi boolean untuk setiap output sebagai fungsi dari semua input, ya, dan ini disederhanakan dengan menggunakan K-map. Nah, setelah dapat fungsi boolean untuk setiap output, teman-teman bisa menggambar logic diagramnya ya, dan pastikan kebenarannya ya. Seperti itu ya. Ini sudah minggu lalu ya, jadi kalau masih ada yang lupa bisa lihat rekaman yang minggu lalu dan minggu sebelumnya untuk pelatihan lagi ya, ini, merancang rangkaian kombinasional baru. Nah, sekarang gimana kalau kita mau merancang rangkaian kombinasional dari rangkaian kombinasional yang lain ya, jadi nggak baru nih, kita punya rangkaian kombinasional yang lain, kita pengen buat rangkaian kombinasional juga dari rangkaian kombinasional itu yang fungsinya berbeda ya. Jadi kita misalkan rangkaian kombinasional yang kita punya rangkaian 1. Nah, kita pengen bikin rangkaian yang lain ya. Maka pertama apa yang kita lakukan? Bandingkan dulu outputnya. Output dari rangkaian 1 bandingkan dengan output yang diinginkan. Jadi sekarang perbandingannya bukan input output, tapi output dengan output. Ya, karena kita ingin mengubah output ya. Kemudian kita buat rangkaian tambahan supaya output rangkaian satunya ini bisa diubah jadi output yang diinginkan. Nah, ini bisa kita pakai K-map ya, atau bisa juga pakai yang lainnya ya, metode analisis yang lainnya ya. Nanti kita bahas contoh-contohnya ya. Baik, misalkan ini decimal adder menggunakan 4 bits binary adder. Jadi yang kita punya, rangkaian satunya ya, rangkaian yang kita punya itu ceritanya adalah 4 bits binary adder. Dari rangkaian 4 bits binary adder, kita pengen buat decimal adder gitu ya, atau BCD adder. Nah, kalau kita lihat ya, kalau 4 bits binary adder berarti kan kita menjumlahkan 4 bilangan biner ya. Ya. Jadi kalau
0 tambah 0 ya hasilnya 0 ya, 0, 0, 0, 0 gitu kan. 0 tambah 1 hasilnya 1 ya, 0, 0, 0, 1 gitu ya. Ini hasil, ini output ya, output dari binary sum. Jadi output dari rangkaian yang sudah kita punya tuh yang ini nih, outputnya ya. Dan ada carry-nya ya, jangan lupa ya, ada carry-nya juga di sini ya. Jadi outputnya tuh segini ya, output dari apa, 4 bits binary adder. Nah, setelah itu kita buat truth table-nya. Truth table-nya seperti ini kan ya. Coba dilihat dulu. Ya. Sampai berapa ini teman-teman jumlahnya? Sampai 19 ya. Halo teman-teman, saya masih nyambung kan ya? Masih, Bu. Masih ya, oke, baik. Nah, karena kita menjumlahkan 4 bit dengan 4 bit ya, 4 bit binary adder dijumlahkan, sorry, kita jumlahkan 4 bit dengan 4 bit, dan kita pengen mengubah dari decimal adder. Maka output yang penting itu hanya output dari 0 sampai 19 aja. Karena kalau decimal adder ya, decimal adder ini kan hanya bisa menghasilkan output sampai 19 kan, karena desimal itu kan dari 0 sampai 9 ya, ininya, apa namanya? Tuh. Ya. Jadi, nah yang kita plot di sini hanya dari 0 sampai 19 ya. Nah, ini kalau BCD sum tuh seperti ini ya, hasilnya berupa desimal ya. Ya. Jadi ini digitnya digit BCD kan. 0 sampai 9 tuh ini 0 sampai 9 ya kan? Ini 0 sampai 9 ya. Digit pertamanya adalah 0. Kemudian 10 sampai 19 itu digit pertamanya kan 1 ya. 10 sampai 19 itu digit pertamanya 1. Digit keduanya 0 sampai 9. Berulang lagi seperti ini. Ini untuk binary coded decimal ya. Kalau kita mau menjumlahkan dengan metode ini, dengan digit binary coded decimal. Padahal yang kita punya adalah binary adder biasa gitu ya, yang bitnya itu ya bit-bit biner ya, dari 0 sampai 19 seperti ini. Nah, ini yang mau kita ubah ya, dari yang ini diubah menjadi ini gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ada pertanyaan dulu? Bisa diikuti teman-teman? Insya Allah, Bu, sampai sekarang. Bisa ya? Oke, baik. Baik. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan untuk ditanya ya, silahkan ya. Jadi ini kita plot dulu ya, output dari binary sum menjadi BCD sum, karena ini output rangkaian yang awal gitu ya, yang kita punya, terus kita ubah menjadi output dari yang kita inginkan, yaitu binary coded decimal. Nah, kalau kita lihat dari truth table ini ya, maka jika binary sum-nya kurang dari sama dengan 1001 ya, maka binary coded decimal sum itu masih sama dengan binary sum. Ya. Jadi kalau yang ini nih ya, sampai sini, sampai baris ini gitu ya, si binary sum itu masih sama dengan BCD sum, ya kan? Tapi begitu lebih dari ini, maka binary coded decimal sum-nya itu menjadi binary sum ditambah dengan 0110, betul ya? Ditambah dengan 10 kan ya? Salah, ditambah berapa? 6, Bu. 6. Ditambah 6, betul sekali ya. Jadi binary sum-nya itu ditambah 6 supaya dia bisa menjadi BCD sum. Kenapa? Ya karena kalau binary coded decimal kan tidak mengenal yang 11, 12, 13 ya. Maksudnya 4 digit yang 11, 12, 13-nya nggak dipakai, jadi don't care gitu ya. Ya kan? Jadi digit yang antara 1001, digit yang ini di binary coded decimal itu tidak dikenal gitu ya. Makanya ini ditambah dengan 0110 supaya menjadi digit desimal ya, yaitu 1 dan 0.
Padahal sebenarnya 1 dan 0 ini kalau binary sum itu, kalau di biner kan 1, 0, 0, 0, 0 tuh harusnya 16 gitu kan ya. Gitu ya, makanya ditambahkan dengan 6 gitu ya. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah tahu seperti ini hubungannya antara output yang kita punya dengan output yang diinginkan, maka kita lihat aja bahwa jika carry yang di BCD sum ini sama dengan 1, maka BCD sum-nya itu menjadi binary sum ditambah 6 tadi ya, ditambah 0, 1, 1, 0. Nah, maka kita perlu cari bagaimana fungsi untuk C, untuk carry dari BCD sum. Nah, ini kita pakai apa? K-map ya. Kita pakai K-map untuk mencari fungsi boolean dari carry-nya si BCD sum. Oke. Nah, kita masuk ke Jamboard ya, teman-teman ya. Silahkan dibuka Jamboard-nya. Kemudian saya ingin ada volunteer untuk membuat K-map supaya kita tahu berapa bagaimana fungsi boolean untuk si carry-nya BCD sum ini. Ya. Oke, silahkan masuk ke Jamboard. Link Jamboard-nya sudah ya di chat ya. Oke, baik. Nah, silahkan. Ada yang mau volunteer nih? Silahkan. Siapa yang mau volunteer untuk menentukan, membuat K-map untuk menentukan bagaimana fungsi untuk si carry-nya BCD ini? Silakan. Pertama buat K-map-nya dulu. K-map-nya berapa variabel, teman-teman? 5 ya, Bu? 5, betul sekali. Ya, karena inputnya ini ada 5 ya. Ini sebetulnya inputnya itu adalah output dari rangkaian yang lama kan ya. Itu menjadi input untuk rangkaian yang baru yang mau kita desain ini gitu ya. Jadi sekarang variabelnya ada 5. Ada yang mau membuat K-map 5 variabel? Kotaknya aja dulu deh, satu orang. Satu orang membuat kotaknya aja untuk K-map 5 variabel. Silakan, siapa yang mau volunteer? Atau mau saya panggil? Ini kita tujuannya nyari C ya. C itu apa sih fungsinya gitu ya. Oke, saya panggil kalau gitu ya. Yang sudah join aja biar cepet ya. Tri Aji Handayani. Silakan. Sudah bisa akses Jamboard-nya kan ya? Tri Aji Handayani, silakan. Coba membuat K-map 5 variabel. Kotaknya aja dulu. Halo? Tri Aji Handayani, sudah bisa monitor nih? Mic-nya bermasalah kah? Nggak ada tuh. Baik. Mana? Tri Aji Handayani, silakan. Nggak ada? Halo? Ini ada nih, Tri Aji Handayani. Mana Tri Aji Handayani? Halo? Kemana nih? Oh, nggak ada. Ada yang mau volunteer? Atau bingung? Kayaknya teman-teman pada bingung deh, Bu. Soalnya sampai sekarang baru ngerjain sampai 4 variabel. Oke, baik. Sampai sekarang baru 4 variabel ya. Oke, baik. Kita coba buat untuk, oh, siapa tuh yang mau buat tuh? Siapa? Andi? Siapa yang buat? Mau volunteer boleh? Kalau enggak, oke, kita buat bareng-bareng dulu ya. K-map 5 variabel itu sebetulnya ya tinggal
K-map 4 variabel aja sebetulnya ya. Silahkan buat kotaknya, siapa nih yang buat nih? Oke, saya lanjutin ya. Oke, gimana? Siapa nih yang mau buat? Boleh sambil bilang deh. Oke, siapa nih? Oke, terus? Silahkan, lanjutkan. Oke. Siapa nih yang lagi bikin? Nggak kelihatan ya? Gimana cara ngeliatnya sih? Oke, terus ini saya hapus ya yang bawahnya ini. Baik, ini adalah kotaknya ya. Oke, baik, terima kasih. Nah, kemudian penamaan variabelnya gimana teman-teman? Ya, kita lihat input yang kita bisa baru 4 variabel kan tadi ya, betul ya. Jadi yang most significant bitnya ini bisa kita bagi-bagi ya. Jadi si sebelah sini, ini adalah untuk K sama dengan 0, yang most significant digitnya ya. Terus yang sebelah sini, ini untuk K sama dengan 1. Ini bisa dibuat ke atas, bisa dibuat ke bawah. Tapi kita harus ingat kalau membulatkan di salah satu, maka kita bulatkan juga di sebelahnya, supaya variabel K-nya juga ikut, variabel K-nya bisa hilang. Jadi variabel K itu bisa hilang apabila di bagian K sama dengan 0 dan K sama dengan 1, dua-duanya dikelompokkan menjadi satu grup. Nanti saya jelasin ya, kita bareng-bareng aja ya. Nah, kemudian setelah dapat ini setelah kita buat seperti ini, kita tentukan tempat yang itu ya, yang untuk yang bit-bit berikutnya ya. Dari mulai bit yang most significant dulu, dari Z8 ya. Z8 itu kan di sini, sama seperti biasalah ya. Z8 di sini, gitu. Kemudian Z4 di ini kan ya, seperti 4 variabel ya. Ini Z4, gitu. Kemudian Z2 itu di sini ya, seperti 4 variabel. Nah, cuma sekarang Z2 ada di sini juga, gitu teman-teman. Ya, dan ini nanti akan menjadi apa namanya, mirror gitu ya. Ini tuh nanti jadi mirror. Nah, kemudian Z1 yang least significant bit itu di sini berarti. Nah, ini menjadi mirror ya, teman-teman ya. Jadi nanti dibulatkan, harus dibulatkan juga. Yang di K sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Ini kita anggap sebagai mirror aja. Ya, di sini adalah mirrornya ya. Jadi yang di bagian K sama dengan 0 dan di bagian K sama dengan 1 itu bisa kita kelompokkan bersama nanti. Ya. Oke, setelah kita punya seperti itu, kita isi outputnya yang mau kita cari fungsinya ya. Yang mau kita cari tadi kan C ya. Nah, silakan ada yang mau mengisi untuk C. Kita kan mau nyari C itu fungsinya apa gitu kan ya. Silakan ada yang mau membantu saya mengisikan untuk C-nya. Dari mulai K-nya sama dengan 0 dulu. K-nya sama dengan 0. Ya, kemudian K sama dengan 1. Silakan saya panggil aja kali ya. Yang tadi Tri Aji Handayani. Monitor. Tri Aji Handayani. Di grup WhatsApp katanya laptopnya nge-hang, Bu. Oh, laptopnya nge-hang. Oke, baik. Baik, saya panggil yang lain kalau gitu. Siapa ya? Putra Dwi Prasetyo. Putra ada?
Ada Bu, ada. Ya, baik. Silahkan dituliskan. Nah, teman-teman jangan bingung ya antara ini ya, apa namanya, menuliskan variabelnya jangan bingung ya. Jadi dituliskan variabelnya itu dari yang most significant bit dulu ya. Most significant bit dulu yang dituliskan sampai least significant bit ya. Dan itu tergantung nanti si inputnya apa variabelnya, kan bisa WXYZ ya kan, bisa PQRS misalnya ya, bisa K, Z8, Z4, Z2, Z1 gitu ya. Jangan sampai bingung di situ ya. Oke. Kalau masih ada yang bingung K-map, silakan diulang lagi ya, belajar mengenai K-map ya, karena K-map ini penting ya, nanti akan teman-teman pakai terus sampai UAS ya. Jadi dan juga sampai berikut-berikutnya kalau nanti teman-teman bekerja mendesain IC misalnya ya, itu kepake nih gitu ya. Apakah seperti ini Bu? Ya, nolnya juga ditulis ya. Oke. Ya. Sama don't care-nya juga. Oke, 0000001111111111. Oke, yang lainnya adalah baik, terima kasih. Betul sekali ya, teman-teman, betul sekali. Terima kasih ya. Jadi, ini kita menulis dari 0 ya, 0, kita lihat di truth table-nya ya. Di truth table-nya itu kan ada 0 dulu ya, 0-nya itu ada 10 ya di awal ya. Di bit-bit awal itu 0000000000 gitu. Kemudian setelah itu 1, satunya juga ada 10 ya, 111111111111. Oke, betul. Kemudian selanjutnya adalah don't care. Kenapa? Karena bit-bit yang di atas itu, di atas 19 gitu ya, itu sudah tidak dipakai oleh binary coded decimal sum, oleh BCD sum, itu sudah tidak dipakai, jadinya don't care. Oke, sekarang kita akan menentukan persamaan untuk C-nya ya, berarti kita kelompok-kelompokin nih. Yang paling gampang kelihatan adalah di sini kan ya, ini semua menjadi satu ya. Kelompok K sama dengan 1 ya, betul kan? Karena don't care ya. Jadi satunya itu bisa dikelompokkan dengan si don't care yang banyak ini ya. Tapi kalau kita lihat mirror-nya ya, mirror-nya itu tidak satu semua. Jadi nggak bisa kita kelompokkan bersama gitu kan ya. Jadi kelompoknya ini hanya 16 kotak ya. 16 kotak. Artinya ini persamaannya ini adalah K ya. Karena di sini adalah pada saat K-nya sama dengan 1 ya. Gitu ya. Nah, kemudian yang mana lagi yang kita kelompokkan? Yang kita kelompokkan yang ini, yang 1111 di Z8. Nah, ini kita lihat di mirror-nya, yaitu di K sama dengan 1, ini juga don't care. Jadi kita kelompokkan bersama nih, berdua. Nah, jadi ini adalah kelompok 8 kotak ya. 8 kotak. Ini mencakup K sama dengan 0 dengan K sama dengan 1. Artinya variabel K-nya kan jadi hilang ya, karena 0 dan 1-nya sama-sama kita kelompokkan gitu kan ya. Berarti ini persamaannya adalah Z4, Z8, betul? Z4, Z8. Ada pertanyaan? Jadi mirror-nya itu kita pakai pada saat kita mau menghilangkan variabel K-nya. Ya, kalau dia tidak bisa dibuletin barengan dengan mirror-nya ya, berarti variabel K-nya harus tetap ditulis. Misalkan ya, misalkan teman-teman cuma ngebuletin di K sama dengan 0-nya aja ya. Berarti ada variabel K aksen di situ nanti ya. Gitu. Sama seperti yang ini nih, yang tadi pertama ya. Pada saat kita mengelompokkan yang di K sama dengan 1, ya berarti itu persamaannya adalah K gitu kan. Karena apa? Karena di K sama dengan 0 tuh tidak bisa kita kelompokkan bareng ya. Karena tidak satu semua gitu ya. Artinya variabel K-nya masih ada.
Oke. Nah, sekarang kelompokkan lagi yang mana nih? Ada satu-satu yang belum kita ambil, yaitu yang ini ya. Nah, ini nih. Yang 4 kotak di kanan bawah ya. Dua-duanya ya, baik di K sama dengan 0 maupun di K sama dengan 1. Ini ada 4 kotak di kanan bawah, ya kan? Artinya kita membuat 8 kotak lagi ya. 4 di K sama dengan 0 dengan 4 di K sama dengan 1. Nah, ini kalau kita cari persamaannya, ini tuh 2 ini itu adalah apa? K-nya hilang variabelnya. Z2. Betul, Z2, Z2, Z8. Z8. Betul, Z2, Z8. Kenapa? Karena K-nya bisa dibuletin di K0 maupun di K1. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah K-map untuk 5 variabel, teman-teman ya. Jadi kita anggap aja dia mirror-nya gitu. Kalau kita bisa membulatkan di keduanya gitu, artinya variabel K-nya hilang. Tapi kalau kita hanya buletin di salah satunya, berarti variabel K-nya tidak hilang. Ya. K-nya itu adalah variabel yang di most significant digit ya, most significant bit-nya ya, gitu. Ya, berarti C-nya sekarang adalah K plus apa? Z2, Z8 ya, plus Z4, Z8. Ya, betul. Ada pertanyaan? Nah, silahkan nanti teman-teman bisa berlatih ya untuk K-map 5 variabel ya. Jadi penamaannya sama dengan K-map 4 variabel ya, cuma kita bikin mirror-nya untuk K-nya, gitu ya. Mirror-nya untuk most significant bit-nya ya. Namanya belum tentu K loh ya, bisa macam-macam ya. Jadi teman-teman jangan sampai bingung ya, karena kadang-kadang saya periksa ujian tuh ya, kadang-kadang di sini misalnya ini X, sininya P, Q, R, S. Nah, itu terus kebalik-balik, mana yang X, mana yang P, Q, R, S gitu ya. Misalkan ini namanya bukan K tapi X gitu. Ya berarti tinggal digantikan ya variabelnya ya, K menjadi X gitu kan ya. Terus Z8, Z4, Z2, Z1 menjadi PQRS. Nah, itu jangan terbalik-balik ya dalam menyimpan di K-map-nya. Kalau teman-teman lupa, ya itu yang saya bilang ya, minggu lalu dan minggu lalunya lagi ya, ingat sejarah dari K-map-nya ya, mana yang ditukar, mana yang ditukar. Jadi jangan sampai salah menyimpan variabel. Begitu salah menyimpan variabel, ya fungsi booleannya jadi kacau kan ya, jadi salah ya. Karena truth table-nya itu kan diurutkan sesuai urutan bit-nya kan ya, gitu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Kita kembali ke PowerPoint ya, teman-teman ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, nah kita sudah dapat nih sekarang C-nya itu adalah K plus Z8, Z4 plus Z8, Z2 ya, betul ya? Boleh ditanyakan, jangan sampai nanti setelah selesai kuliah bingung gitu. Bisa? Semua bisa mengikuti ya? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa, Bu. Baik, terima kasih. Nah, karena kita sudah tahu sekarang ya fungsi C-nya, maka kita bisa buat seperti ini. Tadi kan apa? Kalau C-nya 1, maka BCD sum-nya itu binary sum ditambah 0, 1, 1, 0 ya. Jika C-nya 1, maka BCD sum itu adalah binary sum ditambah dengan 0, 1, 1, 0 ya. Maka kita bikin aja rangkaian untuk menentukan C-nya, ya kan? Untuk menentukan C yang tadi. Nah, ini C yang tadi ini kan kita generate ya. Kita perlu generate dulu kan ya. Kapan dia 1 ya. Nah, tadi kan kita sudah cari fungsi boolean untuk C ya, yaitu ini kan K plus Z8, Z4 plus Z8, Z2. Nah, berarti kita bikin dulu dari K, Z8, Z4, dan Z2, kita buat si output carry-nya, yaitu si C-nya ini, yang ini nih. Ini C-nya ya kan. Karena kita ceritanya tidak punya decimal adder gitu ya. Kita punyanya 4-bit binary adder ya. Padahal kita pengen bikin binary coded decimal adder ya, BCD adder. Makanya kita ubah nih dari ini, kita kasih rangkaian seperti ini gitu kan ya. Ini kan Z8, Z4 ya. Yang ini Z8, Z4. Ini Z8, Z4. Yang ini adalah Z8, Z2 ya kan. Ya kan? Terus yang ini adalah K.
ya kan? Jadi ini adalah K plus Z8, Z4 plus Z8, Z2, betul ya? Seperti itu. Nah, terus untuk output-output yang lainnya, yaitu S8, S4, S2, S1, ada beberapa pilihan ya. Teman-teman bisa aja misalnya ya, nggak mau pakai binary adder lagi ya. Di sini kan dia pakai binary adder lagi nih, untuk menjumlahkan 0110-nya. Jadi apabila carry-nya 1, nah, 1 ini dipakai sebagai adder di sini. Jadi kan ini 0, ini dari carry kan, ini carry, ini 0. Pada saat carry-nya 1, maka si Z8, Z4, Z2, Z1 ini output dari binary adder itu ditambahkan dengan 0110 pada saat carry-nya 1. Betul kan ya? Supaya menjadi S8, S4, S2, S1 ya, keluaran dari decimal adder gitu kan. Nah, pada saat carry-nya 0 berarti tidak ditambahkan apa-apa. Artinya S8, S4, S2, S1 itu sama dengan Z8, Z4, Z2, Z1. Ini satu cara untuk membuatnya. Cara yang lain adalah teman-teman bisa juga hanya pakai satu 4 bits binary adder saja, kemudian teman-teman bikin fungsi boolean untuk semuanya ya, untuk carry, untuk S8, S4, S2, S1 itu juga boleh. Terserah ya. Jadi ini salah satu cara untuk membuat binary decimal adder dari 4 bits binary adder, tapi kita pakai 2 4 bits binary adder-nya ya. Gitu. Ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Bisa ya? Bisa diikuti ya? Insya Allah, Bu. Oke, baik. Cara lainnya adalah teman-teman cari fungsi boolean dari S8, S4, S2, dan S1. Sama seperti tadi mencari fungsi boolean untuk carry juga bisa ya. Cari fungsi boolean untuk S8, S4, S2, S1 terhadap ini, input ini. Terhadap 5 variabel input ini. Di mana inputnya itu adalah output dari rangkaian yang sebelumnya, ya kan? Rangkaian 4 bits binary adder ya. Nah, setelah itu teman-teman langsung bikin ya untuk S8, S4, S2, dan S1. Jadi selain untuk carry, teman-teman bikin juga nih untuk S8, S4, S2, dan S1. Itu juga bisa, terserah ya. Jadi apakah mau diakalin seperti ini, jadi kalau carry-nya 1 ditambahkan dengan 0110, kalau 0 tidak ditambahkan apa-apa, atau bisa juga bikin rangkaian logika lagi untuk menyatakan S8, S4, S2, dan S1 terhadap K, Z8, Z4, Z2, dan Z1 ya. Oke ya, bisa diikuti ya. Jadi itu caranya membuat rangkaian kombinasional dari rangkaian kombinasional yang sudah ada. Ya, oke ya. Baik, oke ya. Ini bisa diikuti ya teman-teman ya. Silahkan nanti slide-nya juga bisa di-download. YouTube-nya nanti juga akan saya upload dan teman-teman bisa review lagi apabila lupa ya. Baik, sekarang contoh yang lain. Contoh yang lain adalah kita bikin misalnya 2 bits binary multiplier menggunakan half adder ya. Jadi teman-teman multiplier itu juga bisa dibuat dari adder ya teman-teman ya. Di sini kita pakai half adder. Kenapa pakai half adder? Karena kalau kita lihat ya binary multiplier gitu ya, itu kan sebenarnya kalau hanya 2 bits ya, karena hanya 2 bits maka cuma perlu menjumlahkan 2 komponen ya yang di bagian ini. Ini caranya sama seperti kita mengalihkan untuk bilangan desimal biasa ya. Jadi kalau kita punya 2 bit B1 B0 gitu, kita kalikan dengan A1 A0 ya, berarti caranya A0 kali B0 dulu simpen di sini gitu kan ya. Terus A0 kali B1 simpen di sini ya. Kemudian A1 kali B0 disimpannya di sini gitu kan. A1 kali B1 simpannya di sini gitu ya. Seperti itu. Jadi sama seperti desimal multiplication biasa. Kemudian hasilnya itu yang kita jumlahkan ya, A0, B0 dijumlahkan dengan, tidak dijumlahkan dengan apa-apa, dapat C0, A0, B1 ditambah A1, B0 jadi C1 dan seterusnya. Nah itu implementasinya adalah seperti di rangkaian ini ya. Jadi A0-nya ini masuk ke, di N-kan dengan B0 di sini, ya. A0 di N-kan dengan B0, A0 di N-kan dengan B1, ditambah dengan A1 di N-kan dengan B0. Nah, ini kita bisa pakai half adder saja, karena hanya menjumlahkan 2 bit, gitu ya. Outputnya menjadi, ada 2, ya.
C1, dan jika ada bit berikutnya, maka bit berikutnya ini kita masukkan ke penjumlahan yang bit berikutnya ya. Nah, bit berikutnya berarti nanti tinggal A1 dikali dengan B1 atau di-N-kan dengan B1 ditambahkan dengan bit dari half adder yang sebelumnya ya. Ini ya. Nah, itu jadi C2 dan C3. Nah, ini adalah hasil perkaliannya. Jadi, makanya kenapa adder itu menjadi penting dan teman-teman di praktikum itu kan nyobain bikin adder kan ya. Karena apa? Karena subtractor, multiplier ya, divider itu semua bisa dibuat dari adder ya, gitu. Ada pertanyaan? Sampai sini? Silakan kalau ada pertanyaan. Insya Allah belum ada, Bu. Belum ada ya? Baik, terima kasih. Nah, berarti ini sama ya, silahkan ya dibaca nanti di slide ya, bahwa perkaliannya dikerjakan seperti desimal biasa gitu ya, dan kemudian digeser satu persatu seperti itulah ya. Nah, yang tadi saya jelaskan ya. Oke, baik. Nah, sekarang kalau 4 bits by 3 bits, nah itu apa yang dilakukan? Nah, berarti kalau 4 bit kali 3 bit ya, misalnya B-nya 4 bit ya, B0 sampai B3 gitu, A-nya juga 3 bit ya, A0 sampai A3. Maka yang dilakukan ya sebetulnya seperti ini rangkaiannya ya. Ya. Ini silahkan dipahami gitu ya, bahwa rangkaiannya menjadi seperti ini. Sama seperti yang tadi ya, cuma kalau yang tadi kan kita pakai half adder ya. Nah, kalau kita sudah lebih dari 2 bit gitu ya, maka kita pakai X bit adder ya. Untuk 4 bit by 3 bit ya, berarti kita pakai 4 bit adder ya. Jadi kalau kita misalkan punya K bit dikali J bit, nah berarti kita perlu jumlah AND gates-nya adalah J dikali K, gitu. Adder yang kita pakai adalah K bit adder, gitu ya. Jumlahnya adalah J minus 1, J minus 1. Ya, dan hasilnya adalah J plus K bit, gitu ya. Seperti itu ya. Dengan skema yang seperti ini ya, yang ditunjukkan di gambar. Oke, ada pertanyaan? Bisa ya, bisa diikuti ya. Ya, jadi adder itu bisa dipakai, bisa diubah jadi multiplier dengan gampang ya. Dengan ketentuan yang ini tadi ya, kalau K bit kali J bit maka ini yang diperlukan. Berapa jumlah K bitnya gitu ya. Kemudian berapa gate N yang diperlukan ya, itu bisa dihitung dengan persamaan ini ya. Dengan apa dapatnya ya, sebenarnya sama aja kayak yang tadi saya jelasin ya. Jadi teman-teman coba bikin kayak gini gitu ya. Ini kan 2 bit kali 2 bit ya. Kalau 4 bit kali 3 bit, apa yang didapat di bawah sini? 4 bit kali 3 bit ya. Jadi si B-nya ini jadi 4 bit gitu ya. A-nya ini menjadi 3 bit gitu. Ya, teman-teman terus turunkan ininya. Nanti akan ketemu bahwa rangkaiannya itu seperti ini nih, seperti yang di figure ini ya. Dan nanti jumlah addernya berapa, terus harus pakai berapa bit adder, itu akan memenuhi ini ya, persamaan ini. Oke ya, bisa diikuti ya. Oke, baik. Jadi multiplier sudah pada paham. Ada yang mau ditanyakan? Ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Jadi kalau kita mau buat rangkaian yang J kali K, buat rangkaian seperti ini, itu dari hasil perkaliannya gitu udah bisa ya, Bu? Iya, dari teknik perkaliannya aja ya. Betul. Baik, Bu. Ya, jadi kalau mau bikin, gimana? Tadi mau memastikan saja, Bu. Oke, baik. Ya, terima kasih. Jadi betul teman-teman, silahkan bisa bikin seperti ini ya, dengan B-nya itu 4 bit, A-nya 3 bit. Kalau misalnya 4 kali 4 bit gimana? Ya dicoba aja bikin 4 bit kali 4 bit, gimana teknik perkaliannya. Nah, terus kita implementasikan teknik perkalian tersebut dengan adder. Ya, bisa. Ada lagi pertanyaan? Bu, berarti
misalkan 3 bits by 4 bits itu rangkaian beda ya sama yang ini. 3 bits by 4 bits. Nah, kalau 3 bits by 4 bit, nah karena adder itu biasanya ya kelipatan 2 ya. Jadi 2 bit adder, 4 bit adder, 8 bit adder, 16 bit adder kayak gitu. Jadi biasanya ya K-nya itu kita ambil yang memungkinkan ya. Jadi rangkaian adder yang ada gitu, biasanya itu bit yang di-add-kan itu either 2, 4, 2, 4, 8, 16, 32 gitu ya. Jadi apa ya? Ya kita pilih yang memungkinkan. Ya, walaupun di sini dituliskannya K-bit adder. Misalkan tadi pertanyaannya apa? 3 kali 4 gitu ya. K-nya 3, J-nya 4. Gitu ya. Ya berarti nggak bisa pakai 3 bit adder karena 3 bit adder tuh nggak ada kan rangkaiannya ya, IC-nya maksudnya ya. Jadi pakai ya 4 bit adder mau nggak mau gitu. Gitu ya. Pakainya 4 bit adder. Berarti adder. Gimana? Kayaknya tetap K-nya tetap pakai 4 bit adder seperti itu. Kalau mau susunannya 3 kali 4 ya, tapi kalau boleh ditukar ya misalkan ya ini kan jadi lebih efektif kalau ini ditukar ya. Karena yang kita bisa penuhi adalah yang 4 bit adder-nya kan ya. Jadi NGC tetap J kali K, tapi jumlah adder-nya kita pakai adder yang di J sini gitu ya. Karena apa? Karena ini kan 4 ya, pas dengan adder yang tersedia gitu kan. Gitu. Sehingga kita bisa menghemat jumlah adder. Kalau kita pakai adder-nya berdasarkan SIKA, tetap aja kita harus pakai 4 bit adder kan ya. Nah, kita pakai 4 bit adder, jumlahnya perlu 3 kalau mau pakai mekanisme yang seperti ini. Ya, karena pengalinya kan ada 4. Pengalinya kan si J-nya 4 bit ya. Jadinya kita perlu 3 4 bit adder malahan kalau dibalik. Gitu. Ya. Ya. Cuma nanti yang di 4 bit adder berarti yang bit yang most significant bitnya nggak pernah dipakai ya. Jadi seperti yang di gambar yang ini nih, bit yang di ininya selalu 0 gitu kan ya. Karena 4 bit adder-nya itu nanti difungsikan sebagai 3 bit adder gitu kan. Gitu ya. Kalau mau 3 kali 4 bit misalkan ya, dan nggak boleh ditukar misalkan ya. Tapi kalau ditukar akan lebih baik gitu. Sekarang kalau misalkan 10 bits by 8 misalnya. Kali 8. Gimana? Ada beberapa pilihan ya. Bisa pakai 9 8 bit adder gitu, 9 8 bit adder, atau bisa pakai 7 16 bit adder. Ya. Kenapa 16? Karena nggak ada 10 bit adder itu nggak ada ya. Adanya yaitu tadi kelipatan 2 pangkat sesuatu ya, 2 pangkat X gitu ya. Jadi 2, 4, 8, 16, 32, 64 kayak gitu ya. Gitu. Jadi kita kalau mau bikin 10 bit sekali 8 bit, S-nya nggak usah nih kebanyakan S-nya, nggak apa-apa lah ya. 10 bit kali 8 bit, maka kita bisa pakai 9 8 bit adder gitu. Atau kalau boleh dibalik ya, ini kalau boleh dibalik kan begini ya. Atau bisa juga pakai 7 16 bit adder gitu. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Bisa dipahami ya? Baik, saya lanjut ya. Nah, karena tadi kita sudah bahas multiplier ya, sebetulnya multiplier itu adalah adder juga ya. Jadi adder itu bisa dijadiin subtractor, bisa dijadiin multiplier, bisa dijadiin divider juga ya, dengan prinsip yang adder lah intinya ya. Prinsip-prinsip penjumlahan sebetulnya. Dan shifting ya, adder dan shifting. Jadi tinggal di shift, di add, di shift, di add gitu ya sebetulnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian berikutnya, yaitu komparator. Komparator itu adalah rangkaian kombinasional untuk membandingkan dua bilangan, A dan B. Apakah A-nya sama dengan B, atau lebih besar dari B, atau lebih kecil dari B, gitu ya. Nah, gimana algoritmenya? Algoritma untuk komparator itu, misalkan kita punya masing-masing 4 digit ya, A-nya 4 digit, B-nya 4 digit.
Nah, yang kita lakukan adalah kita bikin bit tambahan untuk menganalisis A dan B-nya apakah sama atau beda. Kita bikin bit X ya, satu bit X, di mana X itu sebetulnya AI BI plus AI aksen BI aksen. Untuk semua bit di sini ya, jadi A0 ini kita bandingkan dengan B0, A1 kita bandingkan dengan B1, A2 bandingkan B2, A3 bandingkan dengan B3. Cara komparator tuh gimana sih sebenarnya? Sebenarnya kan kita bandingin ya, A3 sama B3 gimana, sama apa enggak? A2 sama B2 sama apa enggak? A1 sama B1 sama atau enggak? A0 sama B0 sama atau enggak? Nah, cara ngecek sama atau enggak, ya kita bandingin satu-satu kan dengan cara seperti ini. Ya, kita bandingin nih bit-bitnya. Kalau sama-sama 1 kan pasti ini 1 ya. Atau kalau sama-sama 0 ini juga pasti 1 juga ya. Jadi XI ini akan 1 apabila A sama dengan B sama dengan 0 atau A sama dengan B sama dengan 1. Ya. Jadi kita tahu bahwa A sama dengan B apabila XI-nya ini tadi bernilai 1 untuk semua I. Gitu ya. Sehingga output untuk A sama dengan B itu adalah X3 kali X2 kali X1 kali X0, AND operation gitu ya. Untuk yang ini. Kan kalau magnitude komparator tuh ada 3 output ya. Output pertama itu lebih besar dari ya, A lebih besar dari B, output kedua A sama dengan B, output ketiga A lebih kecil dari B. Nah, jadi kita perlu tentukan bagaimana fungsi boolean untuk masing-masing output ini. Nah, kita udah tahu fungsi boolean untuk output yang kedua, yang A sama dengan B, yaitu X3 kali X2 kali X1 kali X0. Ya, bagaimana dengan yang lebih besar atau lebih kecil? Nah, untuk yang lebih besar atau lebih kecil, itu kita bandingin dulu dari yang terbesar. Ya, intinya adalah lihat dari most significant digit. Ya, jadi kita bandingkan lagi nih A3 sama B3. Apakah A3 yang lebih besar? Apakah A3 yang 1, B3 yang 0? Kalau begitu A3-nya 1, B3-nya 0, udah pasti A lebih besar dari B, betul ya? Udah pasti A lebih besar dari B. Kalau A3-nya 1, B3-nya 0. Karena A3 dan B3 itu kan most significant bit, kan ya? Tapi kalau ini sama-sama 0 misalnya, maka lihat yang berikutnya, bit yang berikutnya, most significant bit yang berikutnya, yaitu kalau misalkan A2-nya 1, B2-nya 0, tetap berarti A-nya lebih besar dari B. Kalau ini sama-sama 0 atau sama-sama 1, ya, sama-sama 0 atau sama-sama 1, maka kita lihat bit berikutnya lagi, ya, A1 dengan B1. Kalau A1-nya 1, B1-nya 0, maka A lebih besar dari B. Bisa diikuti ya, teman-teman ya? Oke. Jadi, untuk membandingkan A dengan B, kalau A lebih besar dari B, maka either A3-nya yang 1, B3-nya yang 0, artinya yang ini yang bernilai 1, ya. Kalau ternyata A3 dan B3-nya sama, berarti ini kan 0 ya. Berarti si ini 0 kan. Kalau A3, B3-nya sama, berarti komponen pertama ini 0. Tapi X3-nya 1. X3 tadi kan, apa? X3 tadi kan, kalau sama, A3 dan B3-nya sama, X3-nya 1 kan ya. Jadi ini 1. Kalau X3-nya 1, kita bandingkan bit berikutnya. Jika A2-nya lebih besar dari B2, artinya A2-nya 1, B2-nya 0, maka ini pasti bernilai 1. Dan seterusnya. Jadi ini cara kita untuk menganalisis dari bit yang paling besar ke bit yang paling kecil. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Bisa diikuti ya? Nah, sekarang kalau lebih kecil kebalikannya, berarti kan ya, kalau lebih kecil berarti most significant bitnya dulu, B3-nya 1, A3-nya 0, atau mereka berdua sama gitu, X3-nya 1, tapi B2-nya 1, A2-nya 0. Atau, ya, atau X3, bit ketiga dan bit keduanya sama, tapi bit ke-1-nya, B1-nya 1, A1-nya 0. Atau kalau ini semua sama, bit 3, 2, 1-nya sama, berarti yang terakhirnya itu B-nya 1, A-nya 0.
Seperti itu ya. Nah, nanti teman-teman bisa dicoba ini untuk yang ini ya. Masukkan ke fungsi ini. Ya, hasilnya harusnya betul ya. Jadi, teman-teman sekarang sudah tahu ya, output untuk A lebih besar dari B itu ini, yang atas, output A lebih kecil dari B itu yang bawah ini. Kalau sama dengan tadi, X3, X2, X1, X0 ya. Jadi rangkaiannya bisa kita buat seperti ini, teman-teman. Ya. Ini. A output yang pertama, A lebih besar dari B, itu yang ini ya. A lebih kecil dari B, itu yang ini. A sama dengan B, itu yang ini. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Halo? Saya masih nyambung nih. Masih, Bu. Masih ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Bisa ya? Bisa dicernakan ya? Oke, baik. Insya Ada Allah yang bisa. bisa ya? Oke, baik. Nah, kemudian yang ini itu sebetulnya bisa diganti dengan XNOR. Ya, kalau kita lihat lagi yang di depan tadi ya. Nah ini ya. Ini itu sebetulnya adalah XNOR. Ya. Kalau kita ingat ya, ini kan dia satu justru pada saat bitnya sama ya, bit-bitnya sama itu dia satu. Kalau bitnya beda, dia malah 0 ya. Berarti kebalikannya dari XOR kan. Kalau XOR kan exclusive OR itu kan harus pada saat beda baru dia satu ya. Pada saat sama dia 0. Nah, kalau XNOR kan kebalikannya ya. Jadi ini tuh fungsi AI BI plus AI aksen BI aksen itu bisa diganti dengan gate XNOR sebetulnya ya. Dan itu ada di rangkaian tuh di sini. Ini kan AI aksen BI terus yang ini BI aksen AI di N kan terus di OR kan tapi dikasih negasi di ujungnya ya. Ini tuh sebetulnya adalah gate XNOR ya. Jadi teman-teman bisa juga ngeganti ini menjadi gate XNOR ya. Nggak usah pakai ini. Ada pertanyaan? Bisa ya? Oke ya, ini XNOR ya. Bisa pakai XNOR, bisa pakai ya seperti ini juga nggak apa-apa sih. Pakai NOR sama pakai N sama pakai inverter gitu ya, nggak apa-apa juga. Ya, oke. Terus sekarang kita menuju ke decoder. Yang ini sudah bisa ya komparator ya? Masih ada pertanyaan nggak? Bisa diikuti ya? Jadi kita ini belajar menganalisis banyak rangkaian ya. Tadi dari mulai multiplier gitu ya, subtractor teman-teman udah bisa, adder udah bisa ya. Nah, karena adder sudah bisa, adder bisa diubah jadi subtractor, terus bisa diubah jadi multiplier. Terus sekarang kita belajar komparator yang baru ya, komparator. Ini bukan adder lagi ya, sekarang udah perbandingan bit gitu ya. Terus rangkaian baru lagi, kita belajar decoder sekarang. Ya, komparator udah dilewat ya, udah bisa ya, udah ngerti ya. Sekarang kita masuk decoder. Nah, decoder itu adalah rangkaian kombinasional yang mengkonversi informasi biner dari n input lines ke maksimum 2 pangkat n output lines yang unik. Nah, ini biasanya dipakai di memori, teman-teman. Ya, teman-teman kalau misalnya udah pernah ngoding pakai assembly belum? Oh, belum ya? Nanti ya, pas orkom ya. Pas orkom nanti teman-teman akan belajar ya, kalau nggak salah pakai assembly gitu. Jadi bagaimana teman-teman memilih bank memori di komputer? Prinsip dasarnya. Nah, prinsip dasarnya itu sebetulnya pakai decoder teman-teman ya. Jadi kan bank memori itu kan ada banyak ya di komputer ya. Nah, pada saat kita mau nyimpen suatu bit gitu ya ke suatu bank memori, itu kita tulis dulu alamat memorinya berapa. Atau udah belajar algoritma belum? Sudah belajar algoritma ya? Oke, sudah belajar memprogram berarti udah bisa kan ya memprogram ya? Nah, sebenarnya prinsip dasar pemrograman tuh gitu sebetulnya ya. Sebelum ada high level language ya, sebelum ada high level language, itu sebetulnya kalau kita mau nyimpen suatu variabel, itu kita tentuin dulu disimpannya di mana. Ya, jadi kita memori itu punya alamat. Nah, tapi untungnya sekarang kan sudah ada high level language ya, sudah ada C, sudah ada Python ya, sudah ada Java dan lain-lain di mana kita sudah tidak perlu lagi
mikir gitu ya, alamat memorinya berapa, itu sudah dipikirin oleh si compilernya ya, atau translatornya gitu ya, sudah dipikirin oleh si high level language-nya itu. Jadi kita nggak usah mikir lagi alamat memorinya berapa gitu, dia udah otomatis dipikirin oleh si compilernya. Nah tapi tetap aja di dalam komputer kita ada nih yang namanya yang tetap harus tahu berapa alamat memorinya ya. Kalau kita pakai high level language kan kita cukup masukin variabel ke kita cukup masukin suatu nilai ke variabel ya, misalkan A gitu ya. A sama dengan 5 misalkan. Berarti 5 itu dimasukin ke alamat memorinya si A gitu kan. Nah, alamat memorinya si A ini udah langsung otomatis ditentukan oleh compiler. Tapi si program harus tahu kan si A-nya itu tadi disimpan di mana gitu kan ya. Si variabel A itu disimpan di mana. Ya, jadi intinya A itu sebetulnya alamat gitu ya. Ada suatu alamat yang menunjuk ke A. Nah, alamatnya itu fungsinya tuh sebetulnya seperti ini nih teman-teman. Saya tunjukin yang ini aja dulu deh. Nah ya, sebentar. Nah, seperti ini nih teman-teman ya. Jadi kita tuh akan ngasih tahu, misalkan kita punya ada 4 aja ya. Misalkan komputer kita jadul ya, hanya punya 4 ROM. Ya, misalkan ada 4 ROM, ROM 0, ROM 1, ROM 2, ROM 3 gitu ya. Nah, kita kan di program kita tuh pasti either compilernya atau kalau kita pakai low level language ya, kita tentukan alamatnya, misalkan alamat 00. Pada saat kita masukkan bit 00, maka yang aktif itu adalah yang ROM 0. Jadi yang outputnya 1 tuh yang 0 sini ya. Ini adalah enable-nya, enable untuk ROM 0 ya. Jadi kalau kita masukin 00, yang aktif hanya yang 0 sini. Nah, kemudian nanti yang aktif yang ini. Jadi nanti data kita dimasukkan ke ROM 0 sini. Nah, kalau kita masukkan sekarang 01 misalkan ya, 01, maka yang aktif sekarang hanya yang 1 aja ya di sini. Nah, jadi nanti data kita dimasukkan ke ROM 1. Dan seterusnya ya, kalau kita pakai 10, yang aktif hanya yang ini, yang lainnya 0 gitu, sehingga data kita masuk ke sini ya, dan seterusnya. Itu contoh implementasinya teman-teman. Jadi di komputer kita tuh pasti ada decoder ini, nanti diakses oleh kode program kita gitu. Nggak, ya semua ya, aplikasi-aplikasi itu juga kan sebetulnya kode ya. Dan dia nggak mungkin kan, gimana cara dia nunjuk memori mana yang dipakai? Cara nunjuknya ya pakai decoder ya, pakai alamat. Jadi setiap memori itu punya alamat masing-masing. Alamatnya itu yang nanti akan mengontrol decoder untuk mengaktifkan memori yang mana gitu. Nah, itu fungsinya decoder, teman-teman. Ya. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa ya, jadi decoder itu fungsinya. Kenapa saya masuk ke fungsinya dulu? Supaya teman-teman termotivasi dulu untuk belajar decoder. Ya, itu satu ya, untuk memori. Selain itu juga teman-teman akan pakai decoder di komputer tuh ya, komputer kita pakai decoder untuk memilih peralatan mana yang aktif, ya misalkan ya. Terus juga untuk instruction decoding, ya, jadi untuk mengaktifkan unit-unit fungsional di komputer, kan nggak semua unit harus aktif kan ya. Nah itu, unit mana yang aktif, nah itu di-decode dulu, ditentukan dulu alamat fungsinya mana, ya. Begitu alamatnya diketikkan, nah itulah yang aktif gitu ya. Juga untuk ROM tadi yang saya contohkan ya. Nah, contoh yang lalu juga 7 segment decoder ya. Jadi kita mendecode dari suatu bit gitu ya, menjadi segmen mana yang aktif gitu kan ya. Nah, decoder yang umum itu seperti ini. Jadi kita punya binary input gitu, misalkan 3 to 8 line decoder ya. Kita punya alamatnya itu 3 bit gitu. Nah, terus yang dinyalakan oleh masing-masing alamat itu hanya satu output gitu ya. Jadi pada saat 000 yang aktif D0, pada saat 001 yang aktif D1, dan seterusnya sampai pada saat 111 yang aktif adalah D7. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Bisa diikuti ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Insya Allah bisa, Bu. Oke, baik.
Nah ini ya, jadi ini adalah 3 to 8 line decoder ya teman-teman ya. Jadi output inputnya adalah XYZ gitu ya, XYZ. Ini least significant bitnya, ini most significant bitnya gitu ya. Outputnya adalah D0 sampai D7. Yang aktif hanya salah satu ya. Untuk satu set input gitu, yang aktif hanya salah satu. Jadi outputnya decoder itu sebetulnya min term dari inputnya gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi XYZ keluarannya adalah 0 sampai 7. Mana yang aktif tergantung bit ini, gitu ya. Oke, bisa ya diikuti ya. Baik. Nah, sekarang ada lagi decoder yang pakai enable input. Di sini dicontohkan enable inputnya yang active low. Kenapa? Karena kenapa perlu enable input? Karena kalau kita lihat di sini ya, kalau ini 000 kan inginnya yang aktif kan yang ini ya. Kalau pada saat X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya juga 0, kita inginnya yang aktif itu yang 0 ini. Line yang 0 ini yang aktif. Tapi pada saat tidak ada sinyal, jadi default-nya ini aktif dong gitu ya. Karena pada saat nggak ada sinyal kan berarti dia 000 juga kan. Artinya si ini jadi aktif terus. Nah, nanti kalau kayak gini, kalau untuk memori misalnya, meng-on-kan memori kan pakai power juga tuh untuk meng-on-kan memori ya. Berarti kita boros dong powernya ya. Jadi nyala terus gitu si nolnya. Makanya kita pakai enable input ya. Jadi kita tambahkan suatu bit namanya bit enable. Ini contoh untuk 2 to 4 line decoder aja ya. Padahal ini bisa untuk macam-macam ya. Bisa 3 to 8, bisa 4 to 16, bisa 5 to 32 gitu ya, bisa ya. 5 to 32 gitu ya, bisa juga. Ini contohnya yang mudah ya. Jadi ini misalkan kita tambahkan 1 bit aja. 1 bitnya namanya enable. Nah, di sini kita pakai enable yang active low. Artinya si decoder ini aktif pada saat E-nya itu 0 ya. Pada saat E-nya 1 dia don't care. Don't care, decodernya line-nya mati semua. Ini karena active low ya. Jadi justru yang 0 itu yang aktif ya. Pada saat 000 yang aktif D0. Pada saat 001 yang aktif D1. Pada saat 010 yang aktif D2. Pada saat 011 yang aktif 0 ya. Jadi dia aktif pada saat E-nya 0 saja. Pada saat E-nya 1 artinya off ya. Don't care dan mati semua. Ada pertanyaan teman-teman? Bisa ya? Oke. Nanti ini disebut juga demultiplexer, tapi multiplexernya kita pelajari berikutnya. Jadi nggak usah bingung dulu, nanti kita belajar juga. Ya. Oke. Baik. Nah, ini ingat ini adalah yang active low ya. Ada lagi yang active high. Kalau active high berarti kebalikannya. Dia justru jalan nyala pada saat dikasih E-nya 1 gitu ya. Ya, ini contoh yang active high. Kalau active high berarti di E-nya itu nggak ada, biasanya kalau active low tuh ada gininya nih, ada negasinya gitu di sini. Simbolnya ya. Jadi kalau ada negasinya itu berarti active low. Kalau ada simbol titiknya gitu ya, ada buletannya gitu di bawah E itu berarti active low. Kalau nggak ada berarti dia active high. Nah, ini adalah yang active high ya, teman-teman ya. Sekarang gimana cara kita buat 4 kali 16 decoder, 4 to 16 decoder dari 3 to 8 decoder yang active high. Ya, ini adalah 3 to 8 decoder yang active high. Ini juga 3 to 8 decoder yang active high. Cara membuat 4 to 16 decoder dari 3 to 8 decoder adalah dengan menambahkan bit most significant bitnya. Ya, most significant bitnya itu W, kan jadi WXYZ ya masukannya. Most significant bitnya itu dijadikan sebagai enable-nya ya. Pada saat W-nya 0, maka pada saat W-nya 0, maka decoder 1 berfungsi, decoder 2-nya tidak berfungsi ya. Dan decoder 1 menghasilkan 000 sampai 0111. Artinya dia ada 8 line di sini kan ya, ada line D0 sampai line D7. Kemudian jika W-nya 1, maka decoder 1 tidak berfungsi, decoder 2 berfungsi. Kemudian dia menunjuk ke D8 sampai D15. Gitu ya. Ada pertanyaan teman-teman? Intinya decoder kan nyalain yang mana gitu kan ya.
Ya, jadi pada saat W-nya 0 ya, yang nyala adalah 8 output yang di sini ya, tergantung X, Y, Z-nya berapa gitu kan. Pada saat W-nya 1, yang nyala adalah line yang di sini nih yang nyala gitu ya, tergantung X, Y, Z-nya apa gitu ya. Jadi ini kita bisa buat nih 4 to 16 decoder dari 3 to 8 decoder yang enable inputnya active high. Kalau active low gimana? Ya dibalik aja gitu kan ya. Ya tinggal dibalik aja ya. Oke ya, bisa ya diikuti? Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Kayak tadi ada yang men-on-kan mic. Cukup ya? Baik. Sekarang kita mau buat full adder pakai 3 kali 8 decoder. Ada yang mau bikin nih truth table untuk full adder? Atau kita bareng-bareng dulu aja ya? Oke ya. Full adder ceritanya udah tahu lah ya teman-teman, full adder itu truth table-nya seperti ini ya. Jadi intinya dari truth table full adder itu teman-teman tentukan min term-nya ya. Dia menjadi fungsi min term. Full adder tuh gimana sih? Full adder tuh gimana? Kita bikin bareng-bareng ya. Full adder itu inputnya ada 3 kan ya? X, Y, Z gitu kan. Terus ini nolnya ada 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu ada 4. Satunya juga ada 4. Y-nya 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Ini kan full adder kan begini ya. Terus Z-nya 01, 01, dan seterusnya lah ya, ini nggak usah ditulis ya, pokoknya 01, 01. Terus ada sum-nya dan ada carry-nya. Ya udah tulis deh. Oke ya, ada sum-nya, ada carry-nya. Ini sum-nya berapa? Ini 0 ya, ini sum-nya 1, ini sum-nya 1, ini sum-nya 0, carry-nya 1, ya kan? Ini 0, 0, 0 gitu kan? Ini sum-nya 1, carry-nya 0, ya kan? Yang ini sum-nya 0, carry-nya 1, ini sum-nya 0, carry-nya 1, ini sum-nya 1, carry-nya 1. Ada pertanyaan di sini, teman-teman? Sudah jelas. Jelas ya? Oke, baik. Baik. Nah, berarti S itu adalah ini kan, ini ya. M1, M2, M4 ya, dan M7 ya. Berarti yang ini kan. Sedangkan carry itu adalah M3, M5, M6, dan M7. Jadi kita kalau kita mau buat rangkaian dari decoder ya, kita bukan pakai fungsi boolean tapi pakai fungsi of min term. Ya, pakai min term-nya aja. Kenapa? Karena output dari decoder kan min term kan, ya. Oke ya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu fungsinya seperti itu, ya tinggal kita buat aja, ya. Berarti sum-nya itu adalah min term. Ini kan min term 1 ya. Ini min term apa? 2 tadi kan? Ya. Terus ini min term 4. Yang ini min term 7. Sorry, kegedean 7-nya. Gitu ya. 1, 2, 4, 7. Sedangkan yang carry itu adalah 3, min term 3, tambah min term 5, tambah min term 6, tambah min term 7. Ya, berarti kan tinggal seperti ini rangkaiannya. Jadi gampang sekali untuk membuat suatu rangkaian dari decoder. Karena tinggal kita buat fungsinya dalam bentuk sum of min term ya. Sum of product ya, gitu ya. Nah, kemudian tinggal kita pilih mana output yang bersesuaian. Ya, kita latihan ya. Silahkan teman-teman buka lagi Jamboard-nya. Kita coba latihan bikin fungsi boolean di bawah ini dengan menggunakan decoder 4x16. Saya mau panggil 2 orang untuk latihan bikin itu ya di Jamboard ya. Jamboard di papan tulis yang kedua ya, teman-teman. Oke, silahkan. Untuk yang A, saya panggil Wika Fauziah.
Silahkan Wika Fauzia. Untuk yang A ya. Yang A saya panggil Wika Fauzia. Silahkan Wika. Kemudian yang B saya panggil yang belum pernah saya panggil siapa ya? Gray. Gray udah pernah saya panggil belum ya? Gray. Silakan Gray. Gray Syafiq Kusuma. Yap, Wika dan Gray, silakan. Ini sekalian ngecek nih, pada mendengerin nggak nih? Wika, mana Wika? Wika belum masuk di Jamboardnya ya. Gray juga belum masuk nih di Jamboardnya nih. Halo Wika dan Gray. Ya, Gray sudah join. Silakan Gray ya untuk yang B ya. Wika, silakan Wika untuk yang A. Jadi kalau kita online gini kan saya nggak bisa tahu ya teman-teman pada merhatiin atau enggak ya. Sementara kita sebagai pendidik itu sebetulnya kan harus memastikan bahwa ilmunya tersampaikan dan mahasiswanya pada mengerti gitu kan. Nah untuk mengetes apakah ngerti atau enggak ya ini ya saya panggil-panggil secara random. Jadi harapannya dengan seperti ini teman-teman pada merhatiin semua penjelasan di depan gitu ya. Karena ya sebagai pendidik kan sebetulnya harus memastikan bahwa kualitas pendidikannya bagus ya. Beda dengan yang course-course yang gratisan gitu ya atau yang berbayar. Teman-teman kan ngambil gitu ya. Kemudian terserah mau dilihat atau enggak. Tapi kalau kita di pendidikan tinggi ya, memang bagusnya offline karena apa? Supaya bisa ada interaksi ya, ngelihat dari wajah kan sebetulnya kelihatan ya, apakah mengerti atau enggak gitu, apakah memperhatikan atau enggak gitu ya, kalau offline. Karena kita sekarang online, fungsi tersebut jadi nggak ada sebetulnya ya, itu kelemahannya online ya. Jadi saya nggak bisa ngelihat nih, paham atau enggak gitu kan ya, merhatiin atau enggak gitu ya, nggak bisa kan. Nah, jadi untuk menggantinya adalah dengan seperti ini ya. Jadi saya panggil-panggil, harapannya teman-teman jadi kalau ada yang nggak paham kan jadi ketahuan ya dari cara mengerjakannya bisa atau enggak. Kalau nggak bisa berarti nggak paham gitu kan ya. Kalau nggak merespon berarti nggak ngedengerin gitu kan ya. Gitu ya. Oke, Wika mana? Wika sama Gray? Wika dan Gray, ayo. Ayo waktunya nih. Oke, Gray sudah mulai. Wika mana Wika? Silakan Gray, sudah terlihat tuh coret-coretnya. Wika? Wika belum join ya? Belum join di Jamboard ya? Gray bisa duluan, Gray? Silakan, Gray. Ini kan, ini apa nih teman-teman? Ini kan product of sum ya. Yang Gray itu dia adalah product of sum. Product of sum itu apa? Product of max term kan ya. Nah, product of max term kita ubah menjadi sum of min term ya, sum of product. Ya, kita ubah dulu. Berarti langkah pertama adalah ini membantu Gray nih. Silakan Gray dilanjutin nggak apa-apa. Jadi 2, 6, 11 itu kan product of sum-nya ya. Product of max term. Nah, ini kita ubah menjadi sum of product. Ya, sum of product itu lambangnya seperti ini. Ingat lagi ya, materi sebelum UTS. Ini yang tidak ada di sini berarti kan ya, apa? 0, 1 gitu kan. Terus 2, 3, 4. 2. Dua. Oh, 2 nggak ada ya? Oke. Sorry. Terima kasih.
Oke, 2 nggak ada ya. 0, 1, 3, 4, 5 gitu ya. Terus 7, 7, 8, 9. 8, 9, 10, terus 12, 13, 14, 15 ya kan ya? 4 tuh 16 kan itu ada, emang ada 16 kan. Nah, jadi sebetulnya Gray nggak perlu bikin truth table Gray. Karena kita udah tahu nih dari POS, dari product of sum, ini kita ubah menjadi sum of product sudah. Nah, karena kita sudah tahu sum of productnya apa, ya tinggal kita bikin rangkaiannya kan. Ya Gray ya. Gray, ada suaranya? Gray? Jadi nggak perlu bikin ini nih Gray. Oh ada, oke. Ada Bu, oke. Baik Gray. Oke ya. Nah, jadi karena kita sudah punya ini ya, sum of product, ya tinggal kita bikin aja gambarnya langsung Gray. Nah, jadi kita bikin gambar aja. Ya ini ya, saya bantu Gray, nggak apa-apa ya. Ini kita punya inputnya gitu ya, A, B, C, D gitu Gray. Ya Bu, oke. A, B, C, dan D gitu ya. Nah, kemudian ini kan outputnya ada dari 0 sampai 15 ya Gray. Dan teman-teman juga. Ya, 0 sampai 15. Dari 0 sampai 15 nih bisa digambar gitu ya. Kita waktunya udah hampir habis nih, jadi kita harus agak cepat ya. Sampai 15 gitu, kita bikin. Nah, terus kita ambil yang di sum of product ini ya. Yang sum of product ini kan yang diambil apa? 0, 1, 3, 4 gitu ya. Terus 5, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kita ambil semua. Ceritanya ini semua diambil gitu ya. Dari yang sum of product itu. Semua diambil, terus jelek tulisannya, nggak apa-apa lah ya. Ini ceritanya diambil semua gitu, termasuk yang di setelah ini ya, yang di 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 itu ya. Itu ceritanya diambil semua, baru kita OR-kan ya. OR-nya ceritanya punya OR gate yang multiple input gitu ya, inputnya bisa banyak gitu ya. Nah itu udah jadi deh rangkaiannya. Itu ya teman-teman, ada pertanyaan? Ya, jadi begitu sudah ketemu sum of product-nya, udah langsung bisa bikin dari decoder 4 to 16. Jadi kalau kita belum punya sum of product-nya, ya kita bikin dulu sum of product-nya. Seperti tadi waktu kita bikin full adder dari decoder, ya. Untuk bikin full adder, ya kita tentukan dulu sum of product-nya berapa. Setelah tahu sum of product-nya, ya kita pilih aja dari output decoder ini, ya. Sum of product, min term yang mana yang dipakai ya, min term yang mana yang ada di sum of product itu, terus kita OR-kan ya, begitu ya. Oke ya. Oke Wika, belum ada tanggapan tadi ya, ya mudah-mudahan memperhatikan ya Wika. Baik, kita kembali ke PowerPoint lagi ya. Jadi saya anggap sudah bisa semua ya bikin decoder, bikin rangkaian apapun dari decoder ya. Jadi gimana tadi cara bikin rangkaian dari decoder? Ya. Kalau kita punya suatu fungsi boolean, kalau kita punyanya fungsi boolean ya, bukan SOP maupun POS gitu ya, kita punyanya fungsi boolean, maka kita ubah dulu fungsi boolean ini menjadi bentuk sum of product. Caranya terserah, mau pakai truth table boleh ya. Dari fungsi boolean bikin truth table, terus tentukan sum of product-nya. Setelah tahu sum of product baru digambar ya, diambil mana min term yang dipakai dari decoder itu ya. Oke, udah pada bisa ya? Ini contoh implementasi yang tadi decoder ya. Nah, sekarang encoder. Kalau encoder itu kebalikannya decoder ya. Jadi justru misalkan kita pengen tahu alamat dari sesuatu yang aktif tuh alamatnya berapa gitu ya, kebalikannya. Jadi misalkan yang aktifnya D0, outputnya tuh justru alamatnya si D0 itu, yaitu 000 gitu ya. Yang aktif misalkan D1, outputnya itu adalah alamatnya D1, yaitu 001 misalkan gitu ya. Ini kebalikannya decoder ya. Nah, ini encoder itu bisa kita buat seperti ini. Jadi, Z-nya itu adalah min term untuk Z itu D1, D3, D5, D7 kan ya. Jadi Z itu hanya aktif pada saat D1, D3, D5, dan D7-nya nyala. Ya, Y itu hanya aktif pada saat
D2, D3, D6, atau D7-nya nyala ya, seperti itu ya. Nah, dari fungsi ini gimana kira-kira rangkaiannya? Ya tinggal dari sini ya. Namun kelemahannya encoder sama, itu ternyata kalau ada 2 input atau lebih aktif bersamaan itu jadi bingung kan, yang mana yang di decode gitu kan, yang mana yang di encode maksudnya ya. Jadi misalkan si D1 sama D0 sama D1 misalkan aktif nih, outputnya apakah yang ini atau yang ini gitu ya, kalau dua-duanya nyala bersamaan. Bingung kan ya, outputnya jadi bingung yang mana. Nah, oleh karena itu, ada yang namanya priority encoder. Ini yang biasa dipakai sekarang ya. Jadi kita nggak pernah pakai decoder yang kayak gini lagi. Sama seperti decoder. Decoder tuh pasti ada enable-nya ya. Karena kalau nggak ada enable-nya, nanti jadi aktif terus salah satunya ya. Gitu. Sama dengan encoder. Encoder juga sekarang pakai yang namanya priority encoder ya. Jadi kalau inputnya ada 2 yang nyala ya, dia akan men-encode hanya untuk output yang lebih prioritas ya, yang paling tinggi prioritasnya aja yang nyala. Jadi misalkan D0-nya nyala, hanya D0 yang nyala, baru dia keluar 001. Tapi kalau D0 dan D1 nyala dua-duanya, yang dikeluarkan itu hanya encode untuk yang D1 aja, 011. Jadi di sini itu don't care ya. Di sini don't care, ini don't care, don't care. Artinya ini prioritasnya di set dari D3 sampai D1. Ini prioritas tertinggi itu D3. Begitu ada D3 nyala, yang lain jadi don't care, terserah nyala atau enggak, tetap yang di encode adalah D3. Seperti itu ya. Sama ada juga V ya, bit tambahan. V. V itu adalah bit tambahan untuk menandakan validitas outputnya. Ya, jadi kalau ada yang nyala, baru dia 1. Tapi kalau nggak ada yang nyala, dia 0. Ya, ini mirip seperti enable ya. Tapi ini namanya validitas ya. Oke, ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan. Itu kenapa output yang X dan Y yang paling atas kenapa don't care, Bu? Oh iya, karena di sini kan inputnya nggak ada kan. Artinya nggak ada yang nyala kan. Karena nggak ada yang nyala, validitas outputnya menjadi 0. Karena begitu nggak ada yang nyala, outputnya bisa apa aja, tergantung output sebelumnya kan sebenarnya ya. Gitu. Jadi misalkan nih, nggak ada yang nyala nih ya. Nggak ada yang nyala, artinya kita tidak bisa mengencode apa-apa gitu kan ya. Jadi apapun output di sini, tetap aja itu tidak bisa kita validkan gitu. Karena nanti output yang ini bisa jadi tergantung output yang sebelumnya. Tadinya dia habis mengencode yang ini misalkan ya. Jadi outputnya tadinya 1-1. Begitu udah nggak ada yang nyala, masih tetap mungkin 1-1 mungkin gitu ya. Nah itu, yang berubah adalah V-nya ini. Oh ternyata sekarang udah mati nih, alat-alatnya udah nggak ada yang nyala gitu ya. Jadi apapun output yang sebelumnya ini nggak dipakai lagi gitu. Jadi biar outputnya harus 0 gitu ya, Bu? Outputnya nggak harus 0, karena kalau outputnya 0, itu berarti yang nyala D0 kan? Ini untuk membedakan tadi ya, kebalikannya decoder. Kalau decoder kan pakai enable ya. Iya, Bu. Kalau encoder pakai validitas ya. Karena apa? Ini untuk membedakan antara yang don't care ini dengan yang 00 juga. Jadi kalau ininya 00 pun, kalau V-nya 0 ya berarti itu bukan berarti si D0-nya nyala gitu maksudnya. Ya. Jadi V ini 0 pada saat semuanya inputnya nggak ada yang nyala, itu V-nya 0. Pada saat ada minimal 1 input yang nyala, V-nya 1 gitu. Ya, karena bisa jadi pada saat udah nggak ada input yang nyala, bisa jadi ini misalkan ini keluarnya 00. 00 di sini bukan berarti D0-nya nyala kan? 00 di sini artinya karena V-nya 0 berarti nggak ada yang nyala. Khawatir dia tertukar dengan ini atau dengan yang ini. Ya, seperti itu. Atau dengan yang lain. Makanya ini don't care, apapun output di sini, pada saat validitasnya 0, berarti lagi nggak ada yang nyala. Gitu. Ya. Oke, Bu. Ya, Makasih, Bu. oke. Ya, sama-sama ya. Ini untuk membedakan ya, antara ada salah satu yang nyala atau semuanya mati. Ya, gitu ya. Oke, baik.
Nah, ini key map-nya bagaimana, rangkaiannya gimana, nanti teman-teman bisa coba ya di rumah ya, silahkan. Nah, nanti dapatnya seperti ini ya. Priority encoder itu seperti ini ya. Dari key map yang ini ya. Key map berarti key map berapa variabel, teman-teman? Key map 4 variabel ya. Oke, key map 4 variabel, silahkan dicoba di rumah ya. Nanti dapat X, Y, Z, X, Y, dan V-nya seperti ini gitu ya. Kemudian rangkaiannya bisa dibuat ya. Oke, sekarang masuk multiplexer ya. Multiplexer itu kebalikannya apa ya? Multiplexer itu sebetulnya data selector ya. Jadi untuk memilih satu dari beberapa input. Jadi semua inputnya aktif gitu ya, tapi yang dipilih hanya satu. Ya. Jadi kita punya 2 pangkat N input lines dan N selection line untuk menghasilkan kombinasi yang menentukan input mana yang dipilih. Jadi ini untuk 2 to 1 multiplexer ya, 2 to 1 ya, itu berarti nanti S-nya itu hanya 1 ya. Si selection line-nya cuma 1 bit ya. Kalau dia bit 0, S-nya ini 0, berarti yang diteruskan tuh yang ini. Nah, kayak gini. Jadi yang diteruskan itu informasi yang ke 0. Ya, terus kalau si S-nya ini 1, berarti yang diteruskan adalah yang informasi yang ke 1, ke Y. Ini dipakai pada saat apa nih? Pada saat kita mau ngambil dari memori juga bisa pakai multiplexer kan ya? Ya, jadi kita punya suatu alamat gitu ya, yang kalau kita ketik alamat tersebut yang di-fetch adalah yang dari sini gitu ya. Misalkan ini alamatnya 1, berarti data yang di-fetch adalah data dari I1. Kalau ini dikasih 0, maka data yang di-fetch adalah data dari I0 gitu ya, seperti itu ya. Gitu ya. Nah, ini kalau 4 to 1. Kalau 4 to 1 berarti selektornya ada S1 dan S0 ya. Nanti untuk menentukan mana yang diteruskan, apakah I0, I1, I2, atau I3 gitu ya. Pada saat 00, maka yang diteruskan I0. Pada saat 01 yang diteruskan I1. Pada saat 10 yang diteruskan I2. Pada saat 11 yang diteruskan I3. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini nanti teman-teman bisa coba di rumah ya. 2 pangkat N to 1 line multiplexer. Jadi kalau multiplexer itu namanya pasti 2 pangkat N to 1. Ya, 4 to 1, 8 to 1, 2 to 1 ya, 16 to 1, 32 to 1 gitu ya. Kalau decoder kan, decoder itu namanya N to 2 pangkat N decoder. Ya, jadi bedakan ya, ingat ya, multiplexer itu meneruskan dari salah satu dari inputnya ke output. Milih salah satu dari input. Itu multiplexer. Kalau decoder, mengkodekan ya, dari N bit menjadi salah satu dari yang outputnya decoder itu. Milih salah satu. N bit itu dipilih salah satu outputnya. Kalau multiplexer, yang dipilih inputnya. Kalau decoder, yang dipilih outputnya. Ya, paham ya? Ya. Insyaallah, Bu. Oke, baik. Iya Bu, insya Allah. Ya, jadi kalau decoder yang dipilih outputnya, kalau multiplexer yang dipilih inputnya. Input mana yang diambil ya, oke ya. Dan di multiplexer itu ada selection line. Ya, beda dengan decoder ya. Kalau di multiplexer ada selection line. Nah, gimana cara bikin multiplexer dari decoder? Nah, kita bisa bikin multiplexer dari decoder dengan cara menambahkan 2 pangkat N lines input untuk input multiplexer ya, yang masing-masing terhubung ke gerbang N dengan output decoder. Terus nanti input decodernya itu menjadi line seleksi. Ini yang terjadi pada saat kita mau fetching data dari memori, kan sebetulnya ini yang kita lakukan ya. Jadi tadi kan memori tadi di alamatnya itu kan pakai decoder kan ya, mana yang aktif kan pakai decoder kan ya. Jadi yang tadi tuh loh ya, ada alamat memori mana nih, ini misalkan memori 1, 2, 3, 4 gitu kan ya. Ini memori mana yang aktif ya, kita pilih pakai decoder gitu kan.
Nah, pada saat kita mau fetching data, nah berarti kan kita harus ambil salah satu dari sini kan, mana yang mau kita ambil nih. Nah, itu pakailah multiplexer. Ya. Beda dengan decoder, karena kalau decoder kan hanya untuk mengaktifkan memori aja, tapi pada saat mau ngambil data, berarti kita harus meneruskan data dari salah satu ini ke program misalkan gitu kan. Nah, pada saat mau meneruskan salah satu pakai multiplexer gitu ya. Makanya kenapa multiplexer itu juga bisa disusun dari decoder, supaya decodernya sekalian mengaktifkan memori yang ingin diambil datanya gitu kan ya. Jadi decodernya mengaktifkan memori, sekalian nanti dihubungkan ke multiplexer untuk fetching data dari memori tersebut ke program. Ya, misalkan ini terhubung ke program. Data I0 sampai I3 itu adalah data yang diambil dari memori yang aktif gitu ya. Seperti itu ya. Baik, bisa ya? Nanti silahkan dicoba membuat ya. Bagaimana multiplexer dibuat dari decoder. Ini rangkaiannya silahkan dibuat di rumah ya. Nah, kemudian ini 2-to-1 multiplexer yang quadruple ya. Ini silahkan nanti dipelajari lah ya. Nah, ini gimana kalau kita mau fetching-nya lebih dari 1 bit. Kalau tadi kan ini fetching-nya 1 bit ya. Jadi ini Y-nya 1 bit, ini informasinya ceritanya cuma 1 bit gitu ya. Gimana kalau informasi yang kita butuhkannya 4 bit? Nah, berarti multiplexernya itu harus milih ya, Y0 sampai Y3, apa Y3 sampai Y0 ini, apakah ngambil data dari A3A0 atau dari B3 sampai B0. Ya, selektornya sama, selektornya itu hanya 2 bit, karena kan kita milih salah satu dari 2 ini kan, ya. Selektornya 1 bit, Selektornya 1 bit, either 0 atau 1. Pada saat selektornya 0, maka yang diambil yang ini. Pada saat S-nya 0 gitu ya. Terus pada saat S-nya sama dengan 1, maka yang diambil yang dari B. Nanti dari Y0 sampai Y3 itu isinya adalah B0 sampai B3 gitu ya. Ini kalau kita mau ngambil mau fetching data yang lebih dari 1 bit. Kalau yang tadi kan ini rangkaiannya cuma untuk 1 bit ya. Nah, yang ini kita latihan untuk yang 2 bit. Selektornya tetap hanya 1 bit, karena kan kita milih salah satu dari 2 ini gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Bisa ya, bisa diikuti ya. Sama ada enable-nya juga ya. Enable-nya itu kalau dia hanya on pada saat enable-nya 0 ya. Jadi active low dia ya. Seperti itu ya. Kalau dia 1, maka tidak ada yang diambil datanya gitu ya. Jadi nggak valid gitu datanya ya. Oke ya, bisa diikuti ya tadi ya, multiplexer sama decoder ini penting ya teman-teman ya. Oke, baik. Sekarang bagaimana cara mengimplementasikan fungsi dengan multiplexer? Nah, ini yang penting ya. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi dalam bentuk sum of product seperti ini, ya, maka kalau kita punya fungsi dengan n variable, kita bisa implementasikan dengan multiplexer yang memiliki n-1 selection line. Ya, jadi kalau misalkan kita punya fungsi seperti ini, artinya kan kita punya fungsi 3 variabel. Ya, fungsi kita 3 variabel, artinya kita bisa pakai multiplexer yang dengan 2 bit selection line. Ya, ya. Jadi kita punya fungsi 3 variabel, kita pakai multiplexer dengan 2 selection line dan ada 4 input line. Gimana caranya? Ya, kita bikin dulu fungsinya ya. Jadi fungsi kita udah tahu SOP-nya ya, maka kita bikin truth table-nya ya. Nilai satunya di 1, 2, 6, dan 7. Nah, ini kita buat menjadi selection line. X dan Y ini menjadi selection line. Jangan lupa X-nya itu yang most significant bit-nya ya. Jadi X-nya itu di S1, Y-nya itu di S0. Ya. Kemudian input line-nya ini nanti ini diubah menjadi fungsi dari rangkaiannya. Ya. Jadi kalau kita lihat, kita bagi menjadi dua-dua seperti ini, pada saat di atas ini ya, pada saat X-nya 0, Y-nya 0, fungsinya itu adalah Z, sama dengan Z, betul kan ya? Pada saat X-nya 0, Y-nya 1, F-nya itu adalah Z aksen. Kita lihat dari sini kan ya. Kemudian pada saat X-nya 1, Y-nya 0, F-nya itu 0. Tidak bergantung pada Z, kan ya? Sedangkan pada saat X, Y-nya 1, F-nya itu adalah 1. Ya. Oleh karena itu,
Input yang ke 0, yaitu pada saat X-nya 0, Y-nya 0, itu adalah Z. Input yang ke 1 itu Z aksen, input yang kedua itu 0, input yang ketiga itu 1. Ada pertanyaan, teman-teman? Bisa ya? Harus dipelajari mandiri lagi, Bu. Dipelajari lagi. Bingungnya di mana nih? Ya, minggu depan kita ulang lagi lah ya, kita review lagi untuk yang implementasi fungsi dengan multiplexer. Kita latihan untuk minggu depan juga ya, nanti kita ulang dari sini. Intinya adalah teman-teman ingat bahwa kalau kita punya fungsi n variabel, kita bisa pakai multiplexer n-1 selection line. Ya, jadi ini tadi yang tadi ya. Nanti silakan deh teman-teman baca dulu aja slide-nya. Kita udah jam berapa ya? Oh, udah 9.44 ya, sudah lewat waktunya ya. Baik, nanti teman-teman pelajari dulu dari slide-nya ya. Dan nanti teman-teman dicoba, ini minggu depan kita akan review sedikit tentang multiplexer ya. Untuk yang slide nomor 31, nanti kita latihan bareng-bareng minggu depan ya. Baik, jadi intinya nanti teman-teman baca lagi slide-nya untuk yang multiplexer gitu ya, pelajari bagaimana mengimplementasikan fungsi dengan multiplexer. Kalau tadi dengan decoder kan udah bisa ya teman-teman ya, tinggal dibuat di dalam sum of product, terus diambil dari outputnya decoder. Kalau dari multiplexer, gimana caranya? Itu seperti ini ya, silahkan dipelajari dulu slide-nya. Ya, kita review lagi minggu depan. Baik, mungkin sampai situ dulu ya kuliah kita hari ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih juga atas partisipasinya di Jamboard ya. Saya tutup. Sampai ketemu minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Dadah.